Setiap bulan, ada satu fase yang hampir semua orang pernah alami. Gajian datang, senyum sumringah, dompet penuh, dan seolah-olah dunia terasa lebih ringan. Tapi nggak butuh waktu lama, tiba-tiba saldo rekening mulai menyusut, uang di dompet makin tipis, dan akhirnya masuk ke mode bertahan hidup sampai tanggal gajian berikutnya. Yang lebih bikin pusing, ini nggak cuma terjadi sekali atau 2 kali. Siklusnya terus berulang. Berapapun gajinya, selalu terasa kurang. Mau gaji 5 juta, 10 juta, bahkan lebih, rasanya tetap aja nggak cukup. Uangnya hilang entah kemana, padahal ngerasa nggak belanja hal-hal yang terlalu mewah. Kenapa bisa begitu? Apa ada yang salah sama cara kita mengelola uang? Atau jangan-jangan ada kebocoran finansial yang nggak kita sadari? Mari kita selami lebih dalam tentang fenomena ini dan cari tahu kenapa uang selalu cepat habis, meskipun kita udah merasa cukup berhati-hati dalam mengelolanya. Salah satu alasan utama kenapa uang cepat habis adalah ilusi kestabilan finansial. Begitu gajian masuk, kita langsung ngerasa kaya, saldo rekening terlihat besar, dompet penuh, dan secara otomatis otak kita berpikir, uang aku masih banyak. Perasaan ini berbahaya karena bikin kita lengah. Kita mulai jajan tanpa mikir, beli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu, atau lebih sering traktir teman. Dalam kepala kita masih ada banyak uang, jadi nggak masalah buat ngeluarin sedikit. Tapi masalahnya, kita sering lupa kalau gaji itu bukan cuma buat belanja hari ini. Ada banyak kewajiban yang harus dibayar, sewa rumah, tagihan listrik, cicilan kendaraan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Begitu semua itu mulai dipotong, baru deh kita sadar kalau saldo rekening nggak sebanyak yang kita kira. Dan di titik ini, biasanya udah terlambat. Uang udah terlanjur terpakai, dan kita harus bertahan sampai akhir bulan dengan sisa yang ada. Alasan lain yang bikin uang cepat habis adalah pengeluaran yang sifatnya nggak terasa besar. Tapi kalau dikumpulin jumlahnya bikin kaget. Pernah nggak ngerasa nggak banyak belanja, tapi tiba-tiba uang udah habis aja? Itu bisa jadi karena pengeluaran kecil yang kita anggap nggak signifikan. Misalnya beli kopi tiap pagi, parkir kendaraan di beberapa tempat berbeda dalam sehari. Langganan aplikasi streaming yang sebenarnya jarang kita pakai. Atau beli jajanan kecil yang kelihatannya murah. Mungkin satu transaksi cuma 20.000 atau 30.000, tapi kalau dilakukan setiap hari, dalam sebulan jumlahnya bisa sampai jutaan rupiah. Masalahnya, karena setiap pengeluaran ini kecil, kita nggak merasa keberatan. Tapi kalau kita catat dan totalin semuanya, hasilnya bisa bikin syok. Bayangkan aja kalau semua pengeluaran kecil ini dikurangi atau dialihkan ke sesuatu yang lebih berguna. Bisa nabung lebih banyak, bisa investasi, atau bisa dipakai buat hal yang lebih produktif. Selain itu, ada juga faktor psikologis yang sering bikin kita lebih boros tanpa sadar. Belanja sebagai bentuk penghargaan untuk diri sendiri. Setiap kali kita ngerasa capek, stres, atau habis kerja keras, kita sering merasa pantas buat reward diri sendiri. Aku udah kerja keras, jadi aku berhak buat belanja sesuatu buat diri aku sendiri. Pola pikir ini nggak salah, tapi kalau jadi kebiasaan, lama-lama bisa jadi jebakan. Apalagi kalau self-reward ini dilakukan terlalu sering dan tanpa batasan. Misalnya, setiap kali gajian, kita selalu punya kebiasaan beli sesuatu buat diri sendiri, tanpa mikirin anggaran. Atau setiap kali ngerasa stres, kita melampiaskannya dengan belanja impulsif. Yang lebih bahaya lagi, sekarang belanja makin gampang. Cukup buka aplikasi e-commerce, klik beberapa tombol, dan barangnya langsung dikirim. Ini bikin kita makin sering belanja tanpa berpikir panjang. Ada juga fenomena yang disebut inflasi gaya hidup, yang sering bikin uang terasa nggak pernah cukup. Begitu penghasilan naik, kita cenderung meningkatkan gaya hidup juga. Dulu makan di warteg udah cukup, sekarang mulai ke restoran. Dulu pakai HP lama masih oke, sekarang harus ganti ke model terbaru. Tanpa sadar, setiap kali gaji naik, kita menambah pengeluaran juga. Akhirnya, meskipun gaji terus bertambah, tabungan tetap nol. Ini sering terjadi karena kita mengasosiasikan kenaikan penghasilan dengan hidup lebih nyaman. Masalahnya, kalau setiap kenaikan gaji selalu diikuti dengan kenaikan pengeluaran, maka kita nggak akan pernah bisa benar-benar merasa cukup. Padahal, kalau kita tetap mempertahankan gaya hidup yang sama meskipun penghasilan naik, maka kelebihan uang itu bisa dialokasikan ke tabungan atau investasi. Tapi kebanyakan orang nggak melakukannya, karena mereka terbiasa berpikir, mumpung sekarang punya uang lebih, kenapa nggak dimanfaatkan buat hidup lebih enak? Faktor lain yang sering bikin uang habis lebih cepat adalah keputusan finansial yang diambil tanpa perhitungan matang. Misalnya,
Beli sesuatu dengan cicilan tanpa benar-benar mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang. Awalnya terasa ringan karena cuma bayar sedikit per bulan. Tapi kalau terlalu banyak cicilan yang diambil, akhirnya jadi beban yang berat. Atau berinvestasi di sesuatu tanpa benar-benar paham risikonya, hanya karena tergoda janji keuntungan besar. Banyak orang yang terjebak investasi bodong atau skema cepat kaya gara-gara ini. Keputusan finansial yang buruk ini seringkali diambil karena kurangnya edukasi finansial. Kita nggak diajarin cara mengelola uang dengan benar sejak kecil. Jadi banyak yang tumbuh dewasa tanpa punya pemahaman dasar tentang bagaimana cara mengatur keuangan. Dan yang nggak kalah penting, kebiasaan nggak punya perencanaan keuangan yang jelas juga jadi penyebab utama kenapa uang cepat habis. Banyak orang yang hidup tanpa anggaran. Setiap kali gajian, mereka langsung pakai uangnya tanpa ada rencana jelas. Akibatnya, seringkali di pertengahan bulan baru sadar kalau uangnya hampir habis. Tanpa anggaran yang jelas, kita jadi gampang tergoda buat belanja hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Kita juga nggak punya kontrol atas seberapa banyak yang harus ditabung atau diinvestasikan. Padahal, anggaran itu sebenarnya bukan buat membatasi kebebasan, tapi buat memastikan kalau uang kita digunakan dengan cara yang paling efektif. Jadi kalau selama ini kamu sering merasa uang cepat habis dan nggak tahu kemana perginya, mungkin saatnya mulai lebih sadar dengan pola keuanganmu sendiri. Mulai dari hal kecil seperti mencatat pengeluaran, mengurangi belanja impulsif, dan lebih bijak dalam mengelola kenaikan penghasilan. Uang itu nggak pernah benar-benar cukup kalau kita nggak tahu cara mengaturnya. Tapi kalau kita bisa mengelola dengan baik, berapapun jumlahnya, kita bisa merasa lebih stabil dan nggak lagi terjebak dalam siklus gaji cepat habis setiap bulan. Jadi, pilihan ada di tanganmu. Mau terus hidup dalam pola keuangan yang sama, atau mulai membuat perubahan biar uang nggak lagi cepat lenyap? Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. See you di next video.